Sobat Relo, selamat datang kembali di channel Malik Satan Jakarta bersama gua, Michael. Dan hari ini bersama gua ada sebuah mobil yang belum pernah kita review di channel Malik Satan Jakarta. Karena kita dari showroom Malik Satan Jakarta belum pernah menemukan BMW seperti ini dalam kondisi istimewa. Mobil ini adalah mobil titipan dengan kilometer hanya 12.000 dan kondisinya masih original. Langsung aja, ini mobilnya BMW 520i E34 tahun 1990. BMW seri 5 E34 ini diluncurkan pada tahun 1988 yang menggantikan BMW E28. Dan BMW ini diproduksi sampai tahun 1996 dan pernah mendapatkan facelift sekali pada tahun 1994. BMW seri 5 ini selalu disebut dengan nama Mini 7 Series karena mobil ini kenyamanannya dibilang sama dengan seri 7. Dan mobil ini juga desainnya terlihat lebih kuno dibandingkan BMW E36 seri 3, padahal mereka dikeluarkan di era yang sama. Tapi mobil ini desainnya lebih cakep dan berwibawa dibandingkan BMW E36 yang desainnya lebih sporty dan modern. Langsung saja kita bahas tampak depan mobil ini. Seperti kalian bisa lihat, mobil ini terlihat gagah sekali. Karena apa? Karena lampu depan yang terpisah seperti ini. Di sebelah kiri dia mendapatkan dua buah lampu depan bulat, dan di sebelah kanan juga dua buah lampu depan bulat. Dan mobil ini sudah menggunakan lampu depan utama dengan proyektor. Sekarang kita membahas grill mobil ini. Untuk keluaran awal, BMW 5 Series mendapatkan grill yang kecil seperti ini, dan kap mesin juga yang lebih narrow dibandingkan versi facelift-nya yang tahun 94 atau versi V8-nya yang 530. Untuk yang 520 atau 518 keluaran awal, semua grillnya seperti ini, kecil, dan di sini ada garis-garis air vents. Kalau untuk yang facelift model atau yang 530, grillnya lebih besar dan tidak ada garis-garis air vents ini. Dan kap mesinnya pun juga lebih lebar garisnya. Untuk lampu sen mobil ini, karena ini pre-facelift model, dia masih menggunakan lampu sen yang bermika amber atau oranye, yang menurut gue lebih cakep dibandingkan facelift modelnya. Dan di bagian bumper di bawah juga mendapatkan dua buah fog lamp. Untuk bumper depannya, di bagian sini ada satu warna dengan bodi, di bawah sini ada list plastik berwarna hitam, dan di bawah lagi berwarna bodi lagi, dan di bawahnya lagi berwarna hitam. Sekarang dari tampak samping mobil ini, kalian bisa lihat bahwa sayang sekali mobil ini tidak menggunakan velg aslinya. Mobil ini sudah menggunakan velg facelift modelnya, yaitu dari BMW E38 seri 5. Di bagian fender, mobil ini juga mendapatkan lampu sen berwarna amber, list hitam sampai belakang, dan juga menggunakan mud flap originalnya bawaan dari lahir. Untuk wiper sendiri, dia juga masih menggunakan wiper originalnya BMW seri 5. Untuk spion mobil ini masih menggunakan spion lamanya E34 karena ini adalah pre-facelift model. Untuk yang facelift model atau keluaran tahun 94 akhir, spionnya sudah digantikan dengan spion yang sama dengan BMW 3 Series E36. Dan untuk handle pintu mobil ini, semua BMW seri 5, mau itu 518, 520, 530 sampai 535, handle pintunya semua berwarna hitam seperti ini. Tapi untuk seri 530 yang individual, dia ada tulisannya individual. Tapi sayang sekali ini adalah 520, jadi fiturnya tidak sebanyak dengan BMW seri 530 individual. Sekarang ke tampak belakang mobil ini, seperti kalian bisa lihat juga, dia masih menggunakan lampu belakang dengan lampu sen bermika orange, karena dia adalah pre-facelift model, yang menurut gua tetap lebih cakep seperti ini dibandingkan yang facelift model yang mikanya sudah putih. Di bagian atas ini lampu sen, di bawah lampu rem, dan di sebelah sini ada
lampu rear fog lamp, dan lampu mundurnya. Untuk bumper belakangnya dia masih original, dan juga dia menggunakan tailpipe originalnya dari bawaan pabrik. Di sini ada emblem BMW, dan di sana seharusnya ada emblem 520i. Dan untuk buka pintu bagasi bisa melalui tombol ini. Untuk mobil ini sendiri, dia menggunakan mesin berkode M50 berkapasitas 1991 cc 6-cylinder straight DOHC yang menghasilkan tenaga 150 PS dan torsi 190 Nm. Dan mobil ini mesinnya masih yang non-Vanos. Kalau untuk yang Vanos, dia yang M50 TU tahun 1994 ke atas. Oke Sobat Hero, sekarang gue lagi test drive BMW seri 5 E34 520i. Dan gue akan bahas dulu tentang interior mobil ini. Untuk interior mobil ini, karena dia adalah keluaran awal atau yang pre-facelift tahun 90, warna interiornya cukup langka karena dia berwarna biru tua. Jadi bagian dashboardnya, center panel, semua termasuk bahan joknya agak kebiru-biruan. Untuk desain dashboardnya, BMW seri 3 E30, BMW seri 5 E34, dan BMW seri 7 E32 bentukannya kurang lebih sama. Dia semua driver oriented karena dia lebih mengarah ke pengemudi dibandingkan passenger. Dan di tengah sini nih, isi-isinya itu semua tergantung seri. Semakin mahal, semakin rame. Untuk BMW seri 3, dia hanya standar saja, tidak banyak tombol, simple. Kalau untuk BMW seri 5 seperti ini, di sebelah kiri dia ada jam yang analog, masih berfungsi. Di sebelah kanan ada head unit Blaupang, dan di belakang juga ada Cobra-nya. Di bawah ada pengaturan AC yang lengkap sekali, dan semua masih berfungsi dengan normal. Kalau untuk BMW seri 530, jam analognya diganti dengan multi information display. Di bawah pengaturan AC-nya ada laci untuk asbak dan lighternya, dan di bawah sini ada ruang yang cukup luas untuk naruh barang. Di tengah sini ada transmisi 5-speed manual, dan di belakangnya lagi ada tombol untuk hazard power window-nya, dan di belakang lagi tempat penyimpanan terbuka. Di samping tempat penyimpanan terbukanya ada rem tangan. Sekarang untuk speedometer mobil ini, dia menggunakan speedometer originalnya yang masih kilometernya 12.799 yang hidup. Dan speedometer ini sudah elektronik, namun kilometernya masih belum digital. Dan untuk seri 520 yang sudah Vanos atau yang lebih baruan, dia sudah menggunakan speedometer dengan kilometer yang digital. Di sebelah kiri dan sebelah kanan speedometer, dia mendapatkan tombol untuk menghidupkan lampu depan dan fog lamp depan dan fog lamp belakang. Untuk setir mobil ini, dia masih menggunakan setir originalnya yang 4-spoke non-airbag dengan tombol klakson di setiap spoke-nya. Untuk jok mobil ini, seperti kalian bisa lihat, karena ini mobil titipan, dia masih plastikan dan gue pribadi tidak berani untuk melepasnya. Karena ini adalah mobil orang. Tapi kalau plastiknya kita buka sedikit dan kita intip, kalian bisa lihat bahwa mobil ini joknya masih benar-benar original sekali. Tidak ada sobek sama sekali. Dan masih utuh banget. Benar-benar dalam kondisi top interior mobil ini. Sekarang kalau kita bahas soal driving sensation mobil ini dan kita bandingkan dengan Mercedes-Benz Boxer E-Class W124. Ini menurut gue pribadi ya, gue lebih seneng mengemudi mobil ini dibandingkan Mercedes-Benz Boxer. Bukan karena gue nggak suka, gue suka kok dengan Boxer. Tapi gue sudah jatuh cinta dengan BMW seri 5 E34. Gue pernah memiliki BMW E34 seri 530i non-individual dengan transmisi manual
dan mobil itu benar-benar luar biasa tenaganya dan handlingnya juga benar-benar paling top. BMW seri 5 E34 ini rasanya lebih seperti membawa mobil yang sporty dibandingkan mobil yang elegan. Jadi benar-benar handlingnya tuh precise banget dan rasa mengemudinya tuh susah untuk dijelasin, tapi benar-benar enak banget. Pasti bagi kalian yang pernah memiliki BMW lama, paham dengan apa yang gue maksud. Dan gue pribadi pun, kalau membeli BMW tua, akan pasti mencari yang transmisi 5-speed manual dibandingkan automaticnya. Karena itu benar-benar beda banget powernya. Gue pernah coba BMW seri 530 automatic, dan gue pernah memiliki yang manual. Terasa banget yang otomatis lebih boyo dan tenaganya tidak seberapa transmisi manualnya. Gue juga pernah mencoba BMW seri 520 yang otomatis dan sekarang gue coba 520 yang manual dan tetap jauh enakan manualnya. Kalau kita mau bahas soal kekedapan mobil ini bener-bener kedapnya luar biasa juga. Suara motor tidak terdengar, suara jalanan tidak terdengar juga, dan suara mesin tidak terlalu terdengar. Hanya suara knalpotnya saja yang terdengar. Siapa sih yang nggak mau dengerin straight six-nya BMW? Bener-bener enak banget dan suaranya bener-bener khas BMW 6 silinder. Sekarang di depan ada posisi duduk dan kita akan tes suspensi mobil ini. Bener-bener luar biasa nyaman sekali. Dia tidak ada mantul-mantulnya, dia halus, lembut, tapi tetap stiff. Depan ada speed breaker, tidak terlalu terasa. Sekarang di depan ada jalan yang cukup kosong. Kita tunggu gilirannya untuk tes tenaga mobil ini. Oke. Kalau kita bahas soal tenaga, yes, mobil ini tenaganya cukup untuk BMW seri 5. Walaupun banyak orang bilang dia cukup boyo, tapi tenaganya cukup sekali. Walaupun mobil ini masih yang non-Vanos, tenaganya oke banget. Dan untuk seri 520 yang sudah Vanos, tenaganya lebih kencang dibandingkan ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang 530 V8, ini nggak ada apa-apanya. Tenaga yang V8 benar-benar luar biasa. Dengan tenaga 210 PS. Gila. Mobil ini benar-benar nyaman sekali. Enak banget untuk dibawa. Dan jujur gue pribadi ingin memilikinya lagi. Tapi yang 530 ya, manual. Jadi Sobat Retro, bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, selama mobil ini masih dititipkan, mobil ini ada di showroom Malik Selatan Jakarta. Kalau mobil ini sudah tidak ada, mungkin sudah terjual atau mungkin sudah dibawa pulang sama pemiliknya. Tapi kalian bisa selalu hubungi kita dan bertanya soal mobil ini. Apabila mobil ini masih ada, pasti kita akan hubungi pemiliknya supaya kalian bisa melihat mobilnya lebih dalam sendiri. Oke Sobat Retro, sekian review tentang BMW E34 520i ini. Bagi kalian yang tertarik, kalian tahu harus ngapain. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.